Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami akan membacakan materi kami. Kami serahkan kepada pemateri. Pemateri, persilahkan. Baik, saya akan membawakan materi komunikasi data perbandingan jaringan 1G sampai 5G. Di sini ada mobile network atau jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap yang berperan sebagai stasiun. Jaringan seluler ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan banyak pengguna sekaligus, sehingga kita dapat terhubung dengan orang di berbagai wilayah. Yang pertama, kita akan membahas yaitu jaringan 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel atau telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog diperkenalkan pada 1980-an. 1G pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan yang besar. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan jaringan 1G. Di sini ada kelebihan dari jaringan 1G yaitu kemampuan teknologi 1G ini hanya bisa melayani komunikasi suara saja, tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Makanya, penggunaan teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit. Jaringan 2G. Jaringan 2G mengandalkan teknologi analog, maka pada jaringan 2G ini sudah dikenalkan teknologi digital. Jaringan 2G pertama kali digunakan oleh Radiolinja, sebuah perusahaan komersil di Finlandia pada tahun 1991. Jaringan 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. Jaringan 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirim pesan teks. Kelemahan dan kelebihan dari jaringan ini. Kelebihannya yaitu selain digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS, layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek sebanyak 160 karakter, voice, mail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 9.600 bps. Kecepatan maksimal sebesar ini cukup untuk mengirim SMS, download gambar, atau jaringan MIDI. Kelebihan 2G dibandingkan 1G selain layanan yang lebih baik, dari segi kapasitas juga lebih besar. Kelemahannya yaitu kecepatan transfer data masih rendah, tidak efisien untuk trafik rendah, jangkauan jaringan masih terbatas, dan sangat tergantung oleh adanya BTS cell tower. Selanjutnya yaitu jaringan 3G. Jaringan 3G pada tahun 2001 menjadi awal mula internet dapat diakses melalui telepon genggam. Ketika itu, BlackBerry dan Apple menjadi merek yang paling memanfaatkan teknologi ini. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel
yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem jaringan 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat, data yang terlibat dengan jejaring sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS. Kelebihannya yaitu memiliki kecepatan transfer data cepat 144 kbps sampai 2 mbps, sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lain yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memilih channel di TV. Kelemahannya yaitu memerlukan investasi biaya yang tidak sedikit. Dalam pembangunan jaringan generasi ketiga ini, masih perlu memperhatikan aspek keamanannya, karena semakin maju teknologi juga semakin rentan dalam penyalahgunaannya. Selanjutnya yaitu jaringan 4G. Jaringan 4G secara resmi diperkenalkan pertama kali di Norwegia, Swedia, Stockholm, dan Oslo pada tahun 2009. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan jaringan 3G. Jaringan 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan, menurunkan biaya layanan, suara dan data, multimedia dan internet melalui IP. Standar yang ditawarkan dari jaringan 4G adalah kecepatan akses, searching, pelayanan games, video dengan kualitas tinggi, TV support, dan masih banyak lagi. Kelemahan dan kelebihan dari jaringan 4G yaitu kelebihannya kecepatan download mencapai 300 Mbps menggunakan OFDM yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radionya masing-masing sebesar 180 MHz. Mendukung gelombang frekuensi yang saat ini digunakan oleh sistem ITU, R, dan IAMT, dan dukungan mobilitas yang meningkat tinggi. Kelemahannya jaringan 4G ini biaya infrastrukturnya yang mahal, jaringan harus selalu diperbarui sehingga peralatan harus tentu diinstal, serta jika terjadi pembaharuan jaringan, maka pengguna perlu membeli mobile baru agar dapat menikmati jaringan 4G ini. Terakhir yaitu jaringan 5G. Jaringan 5G merupakan generasi berikut yang menawarkan kecepatan yang lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggunakan teknologi jaringan mutakhir serta penelitian terbaru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang ada pada saat ini. Kecepatan maksimal yang diperkirakan mencapai 35,46 Gbps yang berarti 35 kali lebih cepat daripada jaringan 4G. Kelebihan jaringan 5G, kecepatan akses internet dan download yang pastinya akan lebih cepat daripada jaringan sebelumnya, lebih efisien dan efektif, mudah dikelola dengan generasi sebelumnya, dan proses belajar mengajar akan lebih mudah dan hemat. Kelemahannya dari jaringan ini yaitu pengembangan infrastrukturnya yang tergolong mahal. Selain itu, kecepatan dan teknologi agak sulit dicapai lantaran kurangnya dukungan teknologi yang ada di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu kita bisa lihat di sini tabel perbandingan jaringan dari 1G sampai dengan 5G. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah paparan dari materi presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan, minimal 2 pertanyaan. Baiklah, saya atas nama Repertan Putra ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana jaringan pengaruhi penggunaan data secara keseluruhan dibandingkan jaringan 1G. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Ya, saya ingin bertanya, apa saja infrastruktur atau alat yang dibutuhkan untuk mendukung atau menunjang jaringan 5G? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ari Pratama. Pertanyaannya yaitu bagaimana jaringan 5G dapat mempengaruhi penggunaan data secara keseluruhan dibandingkan jaringan 1G. Jaringan 5G memiliki kapasitas jaringan 1000 kali lebih banyak dibandingkan jaringan 5G. Dibandingkan jaringan 1G. Semakin banyak kapasitas jaringan, maka akan semakin banyak perangkat yang terhubung secara real-time. Sinyal 5G mampu menghubungkan hingga jutaan perangkat, jauh lebih banyak dibandingkan generasi jaringan sebelumnya. Terima kasih. Apakah jawaban pertama diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Ahmad Faruk. Apa saja infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan 5G? Yaitu carrier aggregation atau CA, small cell, multi-input, multi-output antena atau MIMO, quadrature amplitude modulation, beamforming, hingga full duplex. Terima kasih. Apakah jawaban kedua diterima? Ya, terima kasih.
Baik, itulah paparan dari presentasi kami tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.